Acara tentang sosialisasi disparitas data ini dengan pembacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum ke acara inti, mari kita dengarkan terlebih dahulu pengantar dari KPPD Jabar yang berada di Kecamatan Gunung Puyuh. Kepada Ibu Hajah Imas, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Ibu. Nah, harapannya nanti ada sinkron ya, kalau ada masalah apapun, misalnya kenapa sampai tidak terjadi padan ya, karena pemadanan itu awalnya saya pikir karena untuk ya beberapa pegawai gitu ya, terutama P3K ya, atau P3K atau PNS yang belum sertifikasi. Ini ketika kita sedang mengirimkan ke dinas, kita bisa cek nilai. Ternyata di sini kita bukan juga ada beberapa di antaranya yang sudah sertifikasi. Karena setiap TW1 ya, TW1 dan TW3 biasanya paling dia itu dicek ya. Nah itu ada update data gitu ya. Ternyata enggak juga sama dia ya. Ternyata ada juga gitu yang sudah sertifikasi, namun tetap belum padan gitu. Nanti kita cari tahu di mana permasalahannya. Jadi harapannya nanti setelah pulang kegiatan ini, nanti Bapak Ibu dengan bekal wawasan pemahaman pemaparan dari ibu sini ya, di IC bisa sosialisasikan lagi dengan OP ya, terlebih yang bukan OP yang datang ke sini gitu. Apa masalahnya silakan dilihat di Perpal PPK. Nah itu jadi harapannya di 2024 Desember itu sudah selesai semuanya karena tahun anggaran gitu. Pesannya karena tahun anggaran. Jadi jangan sampai loncat ke Januari gitu permasalahannya. Jadi Desember itu sudah akhir semuanya ke BKN. Ada tahapannya, nanti ada yang bisa solusinya ada yang bisa diselesaikan di Perpal PPK melalui akun operator misalnya ya. Kemudian ada juga yang penyelesaiannya itu harus melibatkan dinas misalnya. Ada juga yang memang harus melalui helpdesk BKN langsung gitu ya. Jadi itu saja mungkin pemerintah diuji ya. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar dan mudah-mudahan semuanya ini baru 20 kurang lebih 20 berapa itu masih 40. Apa yang sudah kita himpun ya di pengelolaan kinerja di PMM gitu ya, oke baik. Punten ya Bapak Ibu ya, oke baik. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak diskusi Bapak Ibu hal-hal apa saja yang harus kita lakukan nanti untuk mensinkronkan data antara di PMM dan di e-kinerja gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti aliran datanya akan sinkron dari PMM ke e-kinerja dan nanti terakhir outputnya adalah SKP yang sudah kita pengelolaan kinerja yang sudah kita lakukan selama 1 tahun mulai dari Januari sampai Desember itu akan terekam di BKN. Jadi SKP-nya bisa keluar. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi bagaimana kelancaran aliran data dari PMM ke e-kinerja. Nah, apa saja yang harus kita lakukan agar aliran data ini benar begitu Bapak Ibu. Sehingga nanti target kita untuk keluarnya SKP bisa berhasil. Dan periode ini 2024 kan Januari sampai Desember ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi kita targetkan bersama-sama Bapak Ibu kepala sekolah dan operator bagaimana mengkondisikan data-data GTK di sekolah Bapak Ibu agar datanya lancar, sinkron, padan untuk nanti sampai di SKP tahun 2024. Jadi itu intinya gitu ya Bapak Ibu ya. Username dan password sebagai operator pendudukan catatan sipil. Apakah NIK-nya sudah aktif sebagai warga negara atau napi teu acan? Informasikan kepada guru tersebut untuk melakukan sinkron PMM-nya terlebih dahulu di sini di e-kinerja BKN. Jadi login menggunakan NIK-nya, kemudian nanti sinkron PMM. Nah, kalau sudah sinkron PMM, ini ada sebagian yang sudah bisa padan dan ada yang tidak padan ya. Saya sudah merekap ini
Ini yang pertama ada TK Negeri Gunung Puyuh. Ada TK Negeri Gunung Puyuh ya. Yang belum padam ini ada Ibu Tina Suhartina. Ini permasalahannya nama, nik, BKN-nya kosong. Jadi tadi solusinya di perkal PTK-nya diperbaiki dulu ya. Ininya SKP-nya juga belum siap kirim karena belum padam. Kemudian Bu Istiarah Sa'diah dan Ibu Nur Hayati ini karena nama sekolahnya yang kosong. Pak Ristianto, Babakan Keramat ada? Ada. Pak Ristianto ini nama nik BKN-nya masih kosong. Kemudian Bu Aimin Tarsih yang masih kosong. Satu orang lagi ini tidak ada namanya, tidak ada NIP-nya, tapi mungkin ada orangnya. Ada tidak Pak siapa? Tapi namanya tidak ada. Kita cek ya Pak ya. Gaib. Babakan Karamat. Kita cek yang Babakan Karamat. Padan, tetapi data sekolahnya yang tidak padan. Jadi kalau data sekolah tidak padan, otomatis semua guru jadi tidak padan. Ya, jadi yang harus diperbaiki adalah data sekolahnya SD Tanjung Sari. Jadi permasalahannya di sini Pak SD Tanjung Sari. Kita lihat sedikit. Ustadz Wawan, Kaisam ya Ustadz Wawan sama Bu Nunung. Jadi permasalahannya nama, nik, BKN-nya kosong, dua-duanya. Jadi nanti perkal PTK lagi. Gimana udah perkal PTK belum? Udah. Perkal PTK-nya udah semua hijau di sini. Itunya udah sinkron di kinerjanya belum? Bu Nunung sama Pak Ustadz. Nah, terus sepertinya harus sinkron dulu PNS-nya. Tidak ada masalah sama seperti SD Brawijaya. Ada Brawijaya? Tidak ada. Brawijaya itu ada dua orang, ada Bu Resti Indeswari sama Bu Nur Alanita. Ini permasalahannya semuanya kosong data BKN-nya. Ada Lembur Situ 2? Oh, dan masih Bapak. Lembur Situ 2 ini sebenarnya sudah padan semua Pak, cuma sinkronnya itu error. Jadi ada dua orang yang error, mengalir data SKP-nya error, yaitu yang punya Ibu Puji dan Ibu Rizky Amalia. Jadi nanti itu lagi dicek di kinerja BKN-nya, sinkronnya itu sudah betul atau belum gitu ya. Ya jadi masih error ini yang dua orang, tapi datanya sudah padan, cuma error. Ya, ada yang belum padan satu orang, Bapak Giri Waluyo, ya, namanya, kemudian nik yang BKN-nya kosong. Gunung Puyuh, ada Bapak Rahmat Setiadi Pak, CBM Gunung Puyuh, niknya yang tidak terdeteksi. Satu orang, CBM Gunung Puyuh. Ya, kemudian Kota Paris sama Tegal Pari itu semuanya sudah padan. Cuma ada guru yang tidak ada namanya seperti tadi SD itu ya, nggak tahu dia udah pensiun atau apa. Jadi ada dua orang yang Pak udah pensiun, yang dua yang coba dicek. Coba Tegal Pari. Tegal Pari ini Pak ada Bu Lesnas, kemudian Pak Najib, Pak Mahmudin, Pak Darwan, Bu Nining. Satu lagi tidak terdeteksi. Yang PNS ya? PNS. Kepala sekolah. Ini mau dulu kepala sekolah belum selesai. Pak Ojar udah Pensiun. Yang belum padan itu Bu Erma Christian, ya. Nama, nik, tanggal lahir, data BKN-nya kosong. Kemudian Bu Nur Aini Tesa itu udah padan tetapi error. Silakan coba ya Bu tes. Ya, error. Satu orang lagi tidak ada namanya, pensiun. Sabar ini ya. Ya, pensiun.
Ya. Kemudian SD Karangtengah, Ibu Haji. Yang belum padan itu Ibu Linda Wulandari. Jadi terdeteksinya NIK-nya yang tidak sesuai di BKN. Ya. Kemudian SD Sriwedari 1 semuanya belum padan. Masalahnya seperti SD Tanjungsari. Jadi nama sekolahnya yang belum terdeteksi di CSN. Tapi untuk data gurunya semuanya udah padan. Tinggal nama sekolahnya. Yang belum padan Bu ada Bu Nani Ratnaningsih, kemudian Pak Amar Eko Raharjo dan Ibu Ana Hasanah. Kalau Ibu Ana Hasanah itu Depan. Gimana itu dari kemarin saya mau memberikan penilaian itu. Kemudian dia juga mengerjakan yang depan jadi 2 harusnya. Sudah dijelaskan. Jadi di sininya nanti takutnya SKP-nya nggak keluar juga Bu, karena kan naik tingkatnya juga bagaimana nanti? Itu yang akan nanti mengeluarkan SKP itu berarti dari Kemenhub. Oh, jadi dia akan bikin. Ya, tidak ada dari Kemenhub. Seperti itu kita tulis dulu, nanti kita laporkan dulu ya ke BPJS. Semester 1 saya memberikan penilaian dulu kepada Bu Ana ya, Bu Ana yang Bu Ana itu di bawah Kemenhub. Nah, ketika semester 2 itu mereka disampaikan oleh dari Kemenhub itu kamu mengisi di PMM. Karena nanti malah jadi ada double gitu. Seperti itu kemarin. Ya. Hanya Bu Ana saja. Kalau Bu Nani itu walaupun Bu PAI tapi di bawah ini. Ya. Jadi kirim. Jadi kepala sekolah jangan lupa ketika sudah memberikan penilaiannya dikirim tombolnya, diklik kirim. Jadi kalau tidak dikirim sampai kapanpun tidak akan bisa diproses. Mengirimnya kan boleh sekali, Satu-satu. Boleh. Ya, jadi jangan lupa itu yang biasanya kepala sekolah lupa mereka sudah memberikan penilaian, tombol kirimnya tidak diklik, jadi otomatis tidak terdeteksi sudah melakukan penilaian. Itu mungkin mungkin yang bisa saya sampaikan seperti itu. Dan untuk perpal PTK itu yang lebih tahu adalah operator. Ya, Pak Isan ya operator udah tahu tentang perpal PTK sebenarnya. Jadi kalau ada masalah di NIK data guru itu bisa hubungi operator. Tolong disinkronkan terlebih dahulu mungkin ya. Kemudian kalau yang data sekolah yang seperti tadi SD Tanjungsari dan SD Sriwedari hubungi dinas pendidikan. Jadi tidak lihat dulu di status CSN-nya terdeteksi atau tidak, karena yang Tanjungsari dengan Sriwedari itu tidak terdeteksi, akhirnya tidak padan semua guru-gurunya. Kalau misalkan tidak bisa ditanggulangi oleh operator, hubungi ke dinas. Ya. Berdasarkan masukan di SMA 2 ada 60 guru, apakah semuanya membuat perencanaan, maka nanti akan keluar penilaian satuan pendidikan. Sudah ada itu. Nah, Saya sudah punya. itu Yang semester ke-1. oh iya, pertama mungkin sudah ya Bu ya. Kalau SMA belum, kalau SMA SMK belum, jadi statusnya masih belum. Nah kalau sudah itu statusnya apa itu untuk satuan pendidikan Ibu? Baik, karena baik. Jadi ketika memberikan penilaian dan guru itu kita banyak yang baik, maka predikat sekolah juga jadinya baik. Nah, ketika gitu. banyak memberikan sangat baik, maka predikat sekolah juga jadi sangat baik. Ini Ini nilai baik. kami sudah di call ya Bu ya, sudah di call karena sudah di call bahwa Jadi sangat baik juga Bu. Saya ini ketika kita sudah mengirimkan ke dinas, kita bisa mengecek nilai. Yang pertama itu untuk penilaian kan diharapkan tadi akhir November ya. Nah untuk kirim data kira-kira di bulan Desember. Kirim data di bulan Desember, tetap di bulan Desember. kirim data. Ya ini kalau kirim data itu November itu kan masih dalam Penilaian. Ya, penilaian ya. Di Desember itu kan masih tindak lanjut ya. Jadi mungkin nanti kita upayakan terpepet-pepet lah Desember lagi ya. Karena kan melihat kesiapan guru juga ya dalam kesiapan apa bukti dukung ya mungkin bukti dukung yang perlu ya. Karena ada beberapa bukti dukung yang memang harus masih apa perlu validasi atau apa gitu. Jadi
kalau misalkan untuk semester 2 kita ada penilaian di atas ekspektasi boleh? Boleh saja, namun begini ya, ngobrol gitu ya dengan bapak pengawas gitu ya, bahwasanya kalau sudah sampai di atas itu ya, kita punya satu konsekuensi ketika itu 2 tahun berturut-turut di atas ekspektasi itu ya, itu kenaikan pajaknya cepat. Bisa cepat, bisa mengusulkan, ya bisa mengusulkan, ya lebih bagus, lebih baik ya. Ini sebenarnya di atas ekspektasi, tapi untuk memudahkan